bagi seorang ayah yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan lebih luas lagi. Amin. Demikian yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara serahkan nota pembelaan saudara. Ada berapa? Kami diberikan 3 di sini. Untuk penuntut umum 1. Baik, selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa apakah akan menyampaikan nota pembelaan? Iya, Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia mohon izin sebelum kami membacakan nota pembelaan ini, kami mohon perkenan Yang Mulia dan juga rekan kami penuntut umum, kami akan membaca poin-poin pentingnya Yang Mulia. Dan yang lain sekiranya dianggap dibacakan. Gimana penuntut umum? Pendapat Yang Mulia. Ya. Setuju Yang Mulia. Ya, silakan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana nomor 770/Pit.Sus 2021 PNJKT PST Ada berapa? pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kami diberikan 3 di sini. penasihat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum nomor rek perkara PDM 455 JKTPS 11/2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara tindak pidana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Baik, sidang yang mulia tim ini, penasihat hukum perkenankan terdakwa kami apakah akan penasihat hukum menyampaikan pada nota terdakwa pembelaan? menyampaikan nota pembelaan Yang terhadap mulia. Silakan. klien kami. Terima kasih Yang Mulia. 1. Zen Vivanto, 2. Assalamualaikum Ramadhania warahmatullahi Ardiansyah wabarakatuh. Bakri, 3. Anindra Ardiansyah Bakri. Yang Dengan Mulia mohon izin identitas sebelum sebagaimana kami disebutkan membacakan dalam nota pembelaan ini, kami bab 1 mohon perkenan Yang Mulia dan juga rekan kami Majelis Hakim yang kami muliakan, akan membaca rekan poin-poin penuntut pentingnya umum Yang yang Mulia. kami hormati, serta Dan yang hadirin lain sekiranya sidang dianggap yang dibacakan. kami hormati. Gimana penuntut umum? Alhamdulillah pada pagi hari ini Pendapat Yang Mulia. kami penasihat Setuju, hukum diberi Ya, kesempatan silakan, untuk saudara. membacakan pledoi. Baik, terima dalam kasih, keadaan Yang Mulia. sehat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke jalannya. Pada kesempatan yang baik ini kami Pada Yang mengucapkan terima Mulia, kasih kepada Majelis Yang Mulia Hakim Pemeriksa yang telah Perkara memimpin Tindak persidangan Pidana dengan nomor arif dan bijaksana, 770 dan juga kami terima kasih Sus kepada rekan kami 2021 penuntut umum yang PNJKT PST Ada melaksanakan berapa? Pengadilan Negeri secara Jakarta profesional. Pusat. Kami diberikan Perihal 3 di sini. pledoi penasihat Dalam hukum pendahuluan terdakwa ini ada terhadap penting surat yang tuntutan kami penuntut umum nomor terkait rek dengan perkara PDM 455 tuntutan penuntut JKTPS umum 11/2021 kami tanggal menjalani 23 Desember rehabilitasi. 2021. Bagi kami ini dalam sudah perkara tepat, tindak pidana tersebut. adil, dan wajar secara Assalamualaikum hukum, warahmatullahi karena sesungguhnya wabarakatuh. di depan persidangan ini dapat dibuktikan Di hadapan Baik, sidang yang selanjutnya mulia tim ini penasihat terdakwa hukum perkenankan terdakwa kami apakah akan penasihat hukum menyampaikan nota terdakwa pembelaan? penyalahgunaan menyampaikan nota narkoba pembelaan yang terhadap Ya, klien silakan. sehingga kami. wajib Terima bagi kasih, Yang mereka Mulia. untuk Satu, direhabilitasi.
membuktikan bahwa para terdakwa menjalani rehabilitasi bertempat di lembaga rehabilitasi Van Kampus karena atas dasar adanya surat dari Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 10 Juli 2021 dan atas dasar adanya surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 November 2021. Artinya pihak penuntut umum mengajukan surat tersebut kepada Van Kampus, serta diperkuat dengan adanya surat penjelasan rekomendasi rehabilitasi yang ditandatangani oleh Dr. Anda Riza Sarasvita, psikolog selaku Deputi Rehabilitasi BNN tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, maka penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sangat beralasan secara hukum. Apalagi Van Kampus adalah lembaga rehabilitasi yang merupakan mitra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ini kami buktikan ada bukti surat para terdakwa kode bukti T1, T2, T3, T38. Bahwa dengan demikian, maka penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sudah tepat menurut hukum karena atas dasar adanya permohonan dari dua lembaga penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta diperkuat oleh BNN. Yang mana hasil rehabilitasi para terdakwa yang kini sudah lebih kurang 5 bulan lamanya di lembaga rehabilitasi Van Kampus telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dan bahkan para terdakwa dinyatakan sudah pulih dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali bersosialisasi ke masyarakat. Mengenai hal ini akan kami paparkan lebih lanjut secara komprehensif dengan didukung dalil-dalil yuridis dalam nota pembelaan ini. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati. Bahwa penggunaan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti telah mengganggu kesehatan diri para terdakwa khususnya terhadap kesehatan mental dan psikis sebagaimana disebutkan dalam hasil asesmen BNN tanggal 9 Juli 2021 sehingga para terdakwa sesungguhnya merupakan korban yang harus segera memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu kami mengapresiasi ketika Polres Metro Jakarta Pusat di awal sekali, di tanggal 10 Juli 2021, langsung mengajukan permohonan rehabilitasi untuk ketiga terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus. Dalam hal ini kami memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Polres Jakarta Pusat. Bahwa dengan adanya fakta, kondisi para terdakwa saat ini sudah mengalami kemajuan sedemikian rupa, membuktikan bahwa betapa penting upaya perawatan kepada pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui rehabilitasi sebagaimana yang telah dijalani oleh para terdakwa. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf D, yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dan juga sesuai dengan norma yang terkandung dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa merefer pada salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika tersebut, maka nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa akan memaparkan dalil-dalil yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum dan norma hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang membuktikan bahwa para terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dan oleh karena itu rehabilitasi terhadap para terdakwa merupakan langkah tepat dan sesuai amanah undang-undang. Hal mana akan kami sampaikan lebih lengkap pada pembahasan berikutnya dalam nota pembelaan ini. Yang mulia mohon izin bab 2 kami lewati tentang surat dakwaan. Kemudian bab 3 mengenai fakta-fakta persidangan, mohon izin kami lewati. Kami ingin membacakan sedikit di fakta yuridis pada bab 4 yang mulia. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati.
Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya pada pokoknya menyimpulkan bahwa para terdakwa Zen Vivanto, Ramadhani Ardiansyah Bakri, Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sesungguhnya para terdakwa dalam persidangan telah mengakui menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri akibat terpengaruh lingkungan pergaulan. Dalam hal ini para terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan narkotika apapun kecuali hanya sebagai pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Sehingga para terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Sebagaimana fakta-fakta hukum dalam persidangan, yaitu antara lain keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa dokumen hasil asesmen dari BNN Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2021, serta dokumen hasil rekomendasi TAT yang diterbitkan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2021, keterangan ahli yang bersesuaian satu sama lainnya dengan keterangan para terdakwa. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam pemeriksaan perkara terdakwa Zen Vivanto, Ramadhani Ardiansyah Bakri, Anindra Ardiansyah Bakri yang menggunakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ditemukan fakta-fakta sebagai pembuktian dalam perkara ini, yaitu fakta hukum para terdakwa terbukti kooperatif. Uraiannya tidak kami bacakan, mohon izin yang mulia. Kemudian kedua, fakta hukum para terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu bagi dirinya sendiri akibat terpengaruh lingkungan pergaulan. Ketiga, fakta hukum para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu sejak bulan April 2021. Fakta hukum terdakwa 1 beberapa tahun yang lalu pernah sekali menggunakan narkotika jenis sabu sebab dipengaruhi teman. Di sini ada uraiannya, mohon izin tidak membacakan. Yang berikutnya, fakta hukum terdakwa 2 menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu akibat pengaruh lingkungan pergaulan. Bahwa selama bertahun-tahun terdakwa 2 menanggung beban psikis yang teramat berat dirasakan sampai membuat dadanya sesak. Dan ini salah satu hal yang buat diri terdakwa 2 terpuruk dan kemudian mengingat ada bujukan teman ketika beberapa tahun yang lalu, kemudian akhirnya terdakwa 2 menggunakan narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa kesedihan atau sesak yang ada di dalam hatinya. Berikutnya, fakta hukum terdakwa 3 menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu akibat pengaruh lingkungan pergaulan juga. Dalam hal ini, terdakwa 3 menanggung beban psikis karena sebagai seorang laki-laki, diajarkan untuk selalu tetap kuat, tidak boleh lemah. Padahal sebagai manusia biasa, terdakwa 3 merasakan memiliki banyak kekurangan, juga mempunyai rasa sedih. Tapi semua itu tidak boleh tampak. Kondisi ini menjadi beban psikis bagi terdakwa 3 dan kemudian terpengaruh menggunakan narkotika akibat ada ajakan teman pada beberapa tahun yang lalu. Berikutnya fakta hukum. Para terdakwa menjalani rehabilitasi bertempat di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah sangat beralasan secara hukum karena penempatan para terdakwa di lembaga rehabilitasi Van Kampus adalah atas dasar permohonan resmi dari 2 lembaga penegak hukum yang berwenang, yaitu Polres Metro Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan diperkuat dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Uraian yang tidak kami bacakan. Berikutnya fakta hukum bahwa terbukti pada tanggal 29 September 2021 para terdakwa menjalani asesmen yang dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu dari BNN Provinsi DKI Jakarta. Bahwa berdasarkan dokumen hasil asesmen tim asesmen terpadu dari BNN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2021, terbukti para terdakwa atau dahulu para tersangka dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan lamanya. Uraiannya tidak kami bacakan.
Kemudian fakta hukum, para terdakwa terbukti telah mengikuti seluruh program kegiatan rehabilitasi di Van Kampus dengan baik. Fakta hukum terbukti Van Kampus melakukan asesmen lanjutan terhadap para terdakwa sebagaimana amanah yang tercantum dalam surat BNN RI. Kemudian fakta hukum para terdakwa terbukti menyadari kesalahannya telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu secara tanpa hak, yang disadari telah merugikan dirinya dan nama baik keluarganya, yang mana para terdakwa bertekad untuk tidak menggunakan narkotika dalam jenis apapun lagi. Uraiannya tidak kami sebutkan, tidak kami bacakan. Kemudian fakta hukum para terdakwa telah pulih dari ketergantungan narkotika dan siap kembali bersosialisasi ke masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Hendra Hairuman, saksi Senja Kurnia, yang diajukan oleh rekan penuntut umum, juga keterangan para terdakwa, serta didukung oleh surat keterangan hasil asesmen dari Dr. Yuniar Pukukesuma SPKJK, psikiater pada Lembaga Rehabilitasi Van Kampus tertanggal 7 Desember 2021, yang mana saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga membentuk satu alat bukti yang sah. Berikutnya, fakta hukum Van Kampus terbukti sebagai lembaga rehabilitasi yang menjadi mitra BNN RI untuk merehabilitasi pengguna atau penyalahguna narkotika. Uraiannya tidak kami bacakan. Berikutnya, fakta hukum para terdakwa terbukti masih memiliki anak-anak kecil atau di bawah umur yang sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya. Keberadaan anak-anak terdakwa merupakan salah satu faktor motivasi penting para terdakwa untuk tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apapun lagi. Kemudian kami masuk bab 5, pembahasan yuridis tentang surat tuntutan. Ini juga kami mohon izin tidak membacakan seluruhnya, Yang Mulia. Kami langsung ke mengenai penerapan pasal 127. Jadi unsur-unsur pasalnya tidak kami uraikan lagi. Dalam penerapan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika bagi diri para terdakwa sudah sepatutnya mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadinia Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti para terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah akibat dari pengaruh pergaulan, yang mana para terdakwa menggunakannya sebanyak beberapa kali, setidak-tidaknya sejak bulan April 2021 sampai terjadi penangkapan tanggal 7 Juli 2021. Kondisi demikian membuktikan bahwa sesungguhnya para terdakwa telah mengalami ketergantungan akan narkotika jenis sabu, tetapi masih dalam kategori sedang menuju ringan. Tanpa disadari, perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tersebut telah mempengaruhi kesehatan para terdakwa, khususnya kesehatan mental psikis para terdakwa. Sehingga para terdakwa sesungguhnya adalah korban yang memerlukan treatment atau perawatan atau rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kembali kesehatan fisik dan mentalnya atau psikisnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, para terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih. Kami lanjutkan.